Masih di Salam Motivasi barengan Ulfa dan juga Bapak Dr. Tri Pitara. Dan ini udah tinggal beberapa waktu lagi nih, tinggal beberapa menit lagi. Pak Tri, tadi saya tertarik tentang ini Pak Tri, yang tentang dia ini tidak pernah selesai dengan dirinya. Dia mengerjakan, tidak pernah yakin dengan apa yang dia kerjakan. Itu artinya kalau dia tidak bekerja sama orang lain, itu kan dia nggak akan kelihatan. Misalnya kalau saya kerja terus report saya nggak pernah kesampaian ke atasan, kan jelas dia malah report gitu kan. Tapi kalau dia begitu dengan dirinya sendiri itu terus ketahuannya gimana dong Pak Tri? Nah, jadi ini kalau orang yang apa-apa sendiri ya, dia di rumah juga sendiri, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya, nggak berinteraksi dengan yang lain, itu tidak akan ketahuan. Mandinya lama ya dia nggak ada yang tahu, nyuci piring lama nggak ada yang tahu, bekerjanya dia cuman online misalnya, tidak ada interaksi yang lain. Itu yang akhirnya membuat sesuatu yang ada pada diri dia ya awet OCD-nya, karena nggak ada yang berinteraksi untuk bisa menegur, mengingatkan dan seterusnya. Nah, maka orang-orang OCD ini akan mudah diketahui ketika dia bersama dengan yang lainnya. Tanpa itu nggak tahu. Oh gitu. Tapi ada nggak sih Pak Tri, misalnya ada barengannya itu emosi-emosi yang apa tuh? Misalnya dia parno atau dia emosional atau apa, itu hal kayak gitu tuh OCD itu ada nggak? Ada. Jadi tadi memang akan muncul paranoid ya, mudah sekali ketakutan, mudah sekali terjadi kecemasan yang berlebih, bahkan bisa meningkat kepada panic attack. Orang-orang yang kayak gini kalau dibiarkan terus, ini berisiko mudah panik. Gitu ya. Iya, makanya. Panic attack-nya macam apa Pak Tri? Awalnya dalam bentuk apa maksudnya? Misalnya kalau dia didiamkan, dibiarkan, itu panic attack itu seperti apa? Oh, tahu-tahu nanti dia menghadapi sesuatu yang biasa dia kepanikan, ya kebingungan. Padahal itu biasa. Biasa. Jadi misalnya kita ngobrol ini Mbak Ulfa, ngobrol sesuatu yang biasa, tahu-tahu muncul sesuatu yang nggak nyaman, itu panik. Wah, saya harus apa ini? Jadi orang panic attack itu sebenarnya dimulai dari kecemasan yang ada selama ini, yang kemudian terstimulasi menjadi akut ya, bisa gejolaknya muncul seperti itu, ada trauma-trauma yang akhirnya begitu. Padahal sebuah gangguan kejiwaan kita ini kan tidak berdiri sendiri, ada rentetan cerita panjang yang kemudian episode-episodenya bisa berbeda-beda, tapi ada satu benang merahnya. Nah, itulah maka kita ketika ada ketahuan saudara kita atau sahabat kita atau mungkin dari keluarga kita ada yang begitu, kita harus antisipasi. Nah, makanya mengantisipasinya apa? Menanamkan bagaimana pola berpikir atau pola tindakan itu jangan over ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama adalah diberikan kesadaran dulu bahwa kamu mengalami kayak gini loh, OCD. Jadi dikasih tahu dulu bahwa ini ada sesuatu yang terjadi pada dirimu yang kamu nggak sadari. Ada suatu tindakan dan sikap yang salah di dalam behaviormu. Dan ini kalau dalam konteks ilmu psikiater nanti ada pemberian drug ya. Tapi kalau untuk yang masih bisa diatasi dengan pendekatan pendampingan, itu nggak sampai ke situ. Ya, sehingga kondisi seseorang itu untuk bisa mengondisikan normal itu diberi pemahaman tentang hal-hal yang sifatnya standar ukuran yang baku itu kita tanamkan pada dirinya bahwa dia harus menggunakan itu, jangan menggunakan persepsi menurut kita. Karena ketika kita segala hal menggunakan persepsi ukuran kita, itu nanti akan tadi mudah sekali terpelihara OCD. Nah, kalau sudah begitu, lalu diberi kesadaran sebuah fakta, bukti hal-hal yang berkaitan dengan OCD-nya tadi, misalnya cuci piring, dikasih sesuatu contoh konkret. Ini kalau mau nyuci begini ini sudah bersih, ditunjukkan. Nih coba lihat, cek bau. Itu udah bersih, ya udah nggak bau, udah nggak berminyak, itu udah bau. Dia butuh bukti kayak gitu, cara penalaran dia biar nangkap. Kemudian Kemudian ketika kita
butuhkan untuk sesuatu bukti dan fakta yang lainnya, berikan data itu akurasi, alasan kenapa kamu harus begini, diberi penjelasan. Terus yang berikutnya adalah dilatih untuk yakin apa yang kita sudah selesaikan ini selesai gitu loh. Jangan dipikirkan lagi tentang itu kembali. Jadi berusaha belajar untuk menutup buku. Menutup buku itu tadi apa yang dia sudah kerjakan, kalau sudah selesai itu ya close betul. Jangan kembali ke pikiran itu. Nanti akan terulang lagi nantinya. Nah, maka yang setelah itu lakukan, biasakan setelah mengerjakan apa yang tadi jadi obsesif kompulsifnya, segerakan ketika melakukan sesuatu beranjak ke langkah berikutnya, tindakan yang lain atau berpikir yang lain. Kan seperti dalam Quran, ketika kamu selesai dalam mengerjakan pekerjaan, maka hendaklah untuk mengerjakan yang lainnya. Itu di Al-Quran Quran ada. Jadi beranjak dari sebuah aktivitas yang sudah selesai, bersegeralah untuk meninggalkan itu untuk mengerjakan yang lebih lain, yang lainnya. Itu yang akhirnya salah satunya itu kalau kita ambil pelajarannya, oh berarti memang OCD itu Quran pun sudah ada, mencegahnya. Iya benar. Jadi nggak boleh di situ terus ya Pak Tri. Iya, ya kayak orang dalam kondisi sholat. Ketika kita selesai sholat, bersegeralah bertebaran di muka bumi. Tidak disuruh berhenti di tempat sholat. Iya. Berlama-lama situ. Kan ini bisa masalah. Iya. Kenapa? Karena ada dulu orang-orang yang dalam kondisi memahami Islam kurang benar di saat masa pertumbuhan dan perkembangan dia, sehingga dia begitu sholat dia takut menghadapi realita. Akhirnya di musola kampus itu lama sekali nggak keluar. Nah akhirnya berikutnya lama-lama nggak muncul di kampus, hilang sendiri dia. Nah ini orang-orang kayak gini nih, ingin idealnya ini dia terapkan tapi dia nggak bisa menghadapi realita. Nah ini sebenarnya gangguan jiwa juga dalam konteks ini, karena ini satu hal yang ingin sempurna sebagaimana yang ada, tapi dia nggak melihat sebuah realita yang ada tadi, ada acuannya. Nah salah satunya dari ketika orang selesai sholat maka bertebaran dia muka bumi, ini kan langkah memindahkan zona dia pada posisi apa yang tadi sudah dikerjakan, yakin kepada Allah, minta kepada Allah, doa kan, yakin doanya terkabul, selesai. Gitu ya? Kan gitu. Doa ini yakin terkabul ganti. Iya, gitu ya? yakinlah bahwa doa kita didengar Allah dan insya Allah dikabulkan Allah. Sudah selesai. Berarti kan keyakinan kita sempurna kepada Allah. Sempurna apa? Nggak ragu lagi bahwa aku memang nanti minta lagi nggak apa-apa, minta hal yang sama nggak masalah. Jadi bukan berarti tadi nggak percaya ya? Nggak percaya. Pengeluaran doa tuh boleh. Boleh, ya? boleh. Iya. Tapi kalau kemudian dia nggak berani keluar dari tempat sholatnya, karena belum yakin gitu ya? Takut melakukan dosa, Iya. takut akan ini itu, yang akhirnya dia berhenti tanpa melakukan apa-apa. Akan malah jadi masalah besar. Iya, oke. Paling terakhir deh. Iya. Tadi kan ini bisa juga keturunan. Terus bisa jadi terjadi karena pressure yang memang zaman sekarang pressure kayaknya udah di mana-mana Pak Tri ya. Udah makin banyak. Iya. Itu kalau keturunan itu apa itu bibit-bibit. Jadi orang tua, contohnya Mbak Ulfa hamil. Pada saat hamilnya itu kondisi Mbak Ulfa mengalami tekanan-tekanan ya. Mengalami kesedihan yang mendalam, kemudian mengalami trauma yang ada dalam diri Mbak Ulfa sedang hamil. Maka ini akan memposisikan janin yang ada di dalam kandungan Mbak Ulfa bisa terpengaruh oleh itu. Nah, sehingga nanti risiko bayi lahir tadi dalam keadaan janinnya tadi mentalitasnya nggak kuat. Udah dari perut ya Pak? Iya, karena itu posisi ibu hamil kan nggak boleh mengalami stres yang berat. Kan itu salah satunya. Gitu. Iya. Jadi kalau keturunan seperti itu Pak. Jadi orang hamil harus terjaga bagaimana mentalitasnya, kondisi mendengar sesuatu yang jangan berlebihan yang bisa merusak. Itu kan bisa nanti ke arah ke sana. Jadinya. Baik Pak Tri, sudah harus kita sudahi dulu. Nggak selesai Pak Tri ya? Udah mau selesai aja.
Kita akhiri dulu sama motivasi untuk hari ini. Terima kasih untuk ilmunya hari ini Pak Tri. Sama-sama Mbak Ulfa. Sehat selalu. Amin. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Thank you Sobat Mulia udah mendengarkan salam motivasi untuk hari ini. Insya Allah Rabu depan akan ketemu lagi dengan Pak Tri di salam motivasi berikutnya. Saya Ulfa Asika pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.